Di Indonesia ini sudah mulai susah mengatakan haram 5 perkara. 1, haramnya riba. Susah udah. Yang kedua, haramnya tabarruj, ya. Yang ketiga, haramnya musik. Yang keempat, haramnya rokok. Sudah susah. Sudah hampir dimusuhin orang, Pak. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Nah, yang kelima haramnya rokok, ya. Udah. Yang ini haramnya pacaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatu man waqa'a fil fitnah. Tanda orang sudah terjatuh ke dalam fitnah. Ada 4 atau 5. Pertama, orang tersebut sudah mulai menghalal-halalkan yang haram atau mengharam-haramkan yang halal. Udah mulai cadel lidahnya ngomong haram jadi halal. Itu. Dan kadang-kadang dicari-carikan pembenaran supaya jadi halal. Ini sudah. Bukan karena dulu nggak ngerti, bukan dulu nggak menguasai dalil. Dulu ngerti, dia paham, tapi karena fitnah dia berubah. Ya. Apalagi di Indonesia, Pak, maaf, ini saya hanya terus terang aja, namanya aja ngubal barang sing elek. Di Indonesia ini sudah mulai susah mengatakan haram 5 perkara. 1, haramnya riba. Susah udah. Yang kedua, haramnya tabarruj, ya. Yang ketiga, haramnya musik. Yang keempat, haramnya rokok. Sudah susah. Sudah hampir dimusuhin orang, Pak. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Nah, yang kelima haramnya rokok, ya. Udah. Yang ini haramnya pacaran. Pacaran udah. Susah antum ngomong, pacaran haram. Wah, antum bisa disiram gas sama anak-anak muda. Wah, antum ini manusia aneh nih, langka, dibakar aja deh. Wah, aneh-aneh ini. Ya Allah. Itu. Coba aja di Indonesia, MUI bolak-balik mengeluarkan fatwa haramnya rokok. Kan masuk angin terus kan? Diputuskan di Padang rokok haram, nyampe Jakarta masuk angin makruh. Coba, berarti nyampe Surabaya halal. Nyampe Papua halalan thayyibah. Terus kemudian yang ketiga, at-talawun fi dinillah, berwarna-warni dalam agama. Kadang ganti ini, ganti wajah, ganti tampilan, kadang ikut sono, talawun, ya. Berwarna-warni dalam beragama. Padahal Rasulullah mengatakan, iyyakum watallawuna fiddin, waspadalah kamu berwarna-warni dalam agama. Pak, agama ini bukan pakaian sehingga antum bisa berinovasi di dalam warna-warni model. Agama ini keyakinan, modelnya cuma satu, al-haqqu mir rabbik. Ya. Terus kemudian yang ketiga, mengikuti yang syubhat-syubhat. Yang syubhat aja diikutin. Anehnya di situ. Banyak hal-hal yang jelas kadang nggak diikutin, tapi kalau sudah syubhat tertarik banget. Wah, ini nih, ya, kayaknya bagus ini, kayaknya mantep nih. Kenapa, Mas? Ya ada variasinya lah sedikit. Nggak lempeng aja ngaji kayak ngaji kok kenceng aja kagak nengok kayak ulo kayu. Ya ini, Mas, ada sedikit lah itu. Masuk haram terus, dikit-dikit makruh kah gitu. Makruh. Jadi hukum itu ditawar, Pak, ditawar. Ya. Nah, yang keempat, mentolerir kebatilan. Dulu ini itu ketat, dulunya itu konsisten, komit. Sekarang ini kelonggar kepada kebatilan. Ya wes lah, ya udahlah, Mas, ya terserah masing-masing, Mas. Neraka ya masing-masing. Loh, kok bisa, Mas, antum neraka masing-masing dari mana? Ya antum bertanggung jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang terakhir, cara menangkal fitnah. Saya sampaikan cepat karena udah jam 8.
Yang pertama, berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah secara zahir dan batin. Pokoknya, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu enggak akan bakalan. Rasulullah SAW menghadirkan kalimat lan, tidak akan selamanya tersesat. Kitabullah wa sunnati. Makanya Pak, antum lihat, selagi antum masih bersama Al-Quran, ikut ngaji, enggak gampang masuk angin. Makanya antum lihat orang-orang yang gampang terkena virus kesesatan, penyimpangan di mana? Mereka yang jauh dari kajian, dari ilmu, dari kitab dan sunnah. Itu. Hanya aliran-aliran yang sesat itu subur di tengah mereka. Secara umum di Indonesia ini kan awamer, makanya Syiah masuk, Bahaiyah masuk, Cil masuk, Masya Allah, semua ada, semua dibolehkan. Terus nomor 2 sekarang. Solusi nomor 2, tafaqquh fiddin. May yuridillahu bi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah maka dipahamkan agamanya. Belajar yang benar. Terus belajar. Tafaqquh fiddin. Siapa yang sekarang ini diinginkan oleh Allah kebaikan, dipahamkan agamanya. Ya. Kemudian nomor 3, sebetulnya kalau kita bahas ya ini bisa 1 kali pertemuan. Terapi solusi menghindar dari fitnah itu kita, cuman udah mau, saya juga udah capek ya, menegakkan simbol syiar amar ma'ruf nahi mungkar ya, terus minimal di tengah keluarga antum, tengah teman antum ya, tegur sapa itu dalam kebaikan, bukan assalamualaikum waalaikumsalam aja. Tegur sapa, mas kok antum seperti ini, ada alasannya enggak? Kok ini? Ditegur, diingatkan. Dan temanmu yang bisa meluruskan kesalahan, bukan temanmu yang membenar-benarkan kesalahan. Itu bukan pembenaran, itu bukan temanmu yang bisa, ini loh mas, yang benar mas. Yang keempat, berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab kita terjatuh dari ke dalam fitnah. Jadi hilangkan sebab-sebabnya. Contoh, kalau antum terjatuh fitnah gara-gara televisi, ya hilangkan. Gara-gara HP, hilangkan. Itu. Antum gara-gara mobil, jual mobilnya. Gara-gara pergaulan, tinggalkan pergaulan. Apalagi pergaulan sama orang rusak. Ya. Sebab-sebab yang memicu fitnah itu antum hilangkan semua. Kelima, ya, waspada terhadap tipu muslihat musuh-musuh luar maupun dalam maupun luar. Karena musuh itu bagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa makaru makron kubaro. Makron kubaro itu apa? Makar yang besar, dahsyat. Jadi jangan sekarang ini kita itu merasa sepi, nggak punya musuh, beragama itu di wilayah aman, tenang. Siapa bilang? Musuh ini menganggap kita ini sudah bebuyutan. Antum nggak nganggap musuh, ya lewat. Barat tambah timur itu nggak pernah ada yang bersahaja kepada Islam kok. Antum sekarang pergi ke negara Eropa, memang mudah mendapatkan syiar simbol Islam dijalankan. Mendirikan masjid gampang, ya. Mereka kekang, mereka kebiri, mereka bonsai. Nah, kok kita nyantai? Ya udah, habis. Kemudian yang ke-6, terutama Rafidhah Pak. Rafidhah itu Masya Allah, katanya Imam Ibnu Taimiyah, Syiah Rafidhah itu tidaklah ada bangsa penjajah bisa masuk ke negeri Islam melainkan berkat jasanya Syiah Rafidhah selalu. Kita melihat aja Suriah, Aceh Adul, daerah mana aja, Irak, semuanya berkat mereka. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.